Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 12? Sehat ya? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kembali lagi bersama Ibu Junita dalam pelajaran fikih. Dan di sini kita akan mempelajari tentang khilafah. Wah, menarik sekali sepertinya ya materinya. Namun sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk absen. Silahkan anak-anak mengisi link Google Form yang sudah Ibu Guru kirim. Silahkan diisi. Setelah melihat video ini pun nanti harus absen di kolom komentar. Tujuan dari mempelajari materi pada pagi hari ini, nanti diharapkan anak-anak bisa mengetahui apa arti khilafah, apa dasar-dasar hukum khilafah, sehingga nanti anak-anak bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita mulai kegiatan pada pagi hari ini. Adakah anak-anak di rumah yang mengetahui tentang khilafah? Ya, jadi materi pada pagi hari ini adalah tentang khilafah. Pastinya anak-anak kelas 12 pernah mendengar, mungkin walaupun belum begitu mendalam artinya apa, atau mungkin hanya sekedar mendengar saja. Ya, di sini Bu Guru akan menampilkan sebuah gambar. Mari kita amati dan Bu Guru bertanya apakah pernah anak-anak melakukan hal ini. Ya, ini adalah gambarnya. Anak-anak sudah bisa melihat ya. Ya, ini ada gambar. Di sini ada gambar apa anak-anak? Coba dilihat, diamati. Ya, gambar pemilihan umum, betul. Ini dilakukan di sekolah. Biasanya untuk memilih ketua OSIS. Nah, anak-anak pasti pernah melakukan hal itu. Lalu apa Bu Guru hubungan gambar ini dan materi kita tentang khilafah ini? Ya, mari kita pelajari. Jadi kita akan mempelajari tentang pengertian khilafah, tujuannya apa, kemudian apa dasar-dasarnya. Oke, jadi apa itu khilafah? Ya, khilafah dalam bahasa itu artinya menggantikan. Ya, kalau dalam bahasa istilah saat ini itu sering dikenal dengan suksesi atau proses pergantian kepemimpinan. Jadi kayak tadi proses pemilihan itu merupakan salah satu bagian dari proses pergantian kepemimpinan. Ya, sedangkan menurut istilah khilafah adalah pemerintahan yang diatur berdasarkan syariat Islam. Selanjutnya yaitu tujuan khilafah. Jadi apa tujuan khilafah sesungguhnya dan pentingkah adanya khilafah? Ya, jadi tujuan khilafah secara umum itu sebenarnya untuk memelihara agama Islam dan terlaksananya urusan dunia sehingga nanti tercapainya kesejahteraan dunia dan akhirat sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Paham ya anak-anak? Namun secara spesifik tujuan dari khilafah itu juga ada anak-anak ya. Ada 4. Jadi yang pertama itu untuk melanjutkan kepemimpinan Rasulullah SAW setelah beliau wafat. Dan yang kedua di sini jelas ya anak-anak, untuk mencapai kebahagiaan lahir batin dengan aparat-aparat yang bersih dan berwibawa. Dan yang ketiga yaitu untuk menjaga kesejahteraan negara dan untuk menjaga kehormatan agama. Nah, yang keempat, yang terakhir itu di sini untuk membentuk masyarakat yang makmur, sejahtera, kemudian berkeadilan dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 4 ya anak-anak. Dan khilafah itu penting sekali. Materi yang selanjutnya yaitu dasar-dasar khilafah. Tapi sebelumnya di sini nanti ada tugas ya anak-anak. Tugasnya nanti Bu Guru menyebutkan ayat-ayat yang berkaitan dengan dasar-dasar ini. Nanti tulis ayat tersebut dan tulis isi kandungan dari ayat tersebut ya. Tugas yang pertama. Nah, untuk yang pertama yaitu kejujuran, keikhlasan dan tanggung jawab. Jadi dalam menjalankan pemerintahan itu diharuskan ikhlas ya, tulus gitu.
tanggung jawab tanpa membeda-bedakan ras, suku, warna kulit dan lain sebagainya. Kemudian yang dan ini juga ada di surah Al-Hujurat ya, ayat 13. Catat surat Al-Hujurat ayat 13 ya. Nah, untuk yang kedua yaitu keadilan. Jadi dalam menjalankan pemerintahnya itu pemerintah harus adil kepada seluruh rakyat ya, tidak membeda-bedakan. Dan ini juga ada di surah An-Nahl ayat 90. Yang ketiga adalah tauhid. Tauhid itu apa? Tauhid itu adalah tunduk dan patuh kepada Allah, karena tidak ada yang layak ditunduk, yang layak dipatuhi ya selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga ada di surah Al-Baqarah ayat 163. Yang terakhir, yang keempat ini adalah kedaulatan rakyat. Yang dimaksud kedaulatan rakyat di sini adalah masalah kedaulatan rakyat itu dapat dipahami dari perintah Allah Subhanahu wa taala itu yang mewajibkan kita itu taat kepada siapa? Taat kepada ulil amri. Nah, ini juga ada di surat An-Nisa. Nah, di surat An-Nisa ayat 58 sampai 59. Ya, dari ayat-ayat tersebut silakan ditulis ayatnya, kemudian ditulis isi kandungan dari ayat tersebut. Ya, itu tugas yang pertama. Selanjutnya kita akan mempelajari hukum membentuk khilafah. Nah, yang pertama yaitu ijma sahabat. Jadi ketika Rasulullah SAW wafat, ketika itu juga terdengar di kalangan para sahabat yang membicarakan siapa yang akan menggantikan beliau, seperti itu. Nah, sehingga terjadilah di sini perselisihan antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Nah, disinilah ketika dimusyawarahkan, Abu Bakar lah yang menjadi pengganti Rasulullah SAW. Jadi yang kedua yaitu demi menyempurnakan kewajiban. Jadi khilafah itu harus ada, harus didirikan anak-anak. Untuk apa? Untuk menjamin kelancaran, untuk menjamin kesempurnaan dalam menjalankan kewajiban warga negara. Dengan apa contohnya? Dengan menjaga ketertiban warga negara, dengan menjamin kesejahteraan, seperti itu. Paham ya anak-anak? Memenuhi janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak, Allah berjanji anak-anak akan menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu sebagai pemimpin penguasa di muka bumi ini. Oke, jadi anak-anak sudah paham ya untuk materi khilafah pada hari ini. Jadi nanti di sini Bu Guru juga ada tugas. Tugasnya ada gambar ini dan gambar ini. Ya, dua gambar ini anak-anak tolong diamati, kemudian apa hubungannya dari gambar ini dengan khilafah. Jadi khilafah itu apa tadi anak-anak? Ya, sering kita kenal untuk saat ini itu adalah proses pergantian kepemimpinan. Ya, khilafah itu penting untuk keadilan, kesejahteraan masyarakat, seperti itu. Ibu guru cukupkan terlebih dahulu. Besok kita akan nyambung nih ya. Kita akan mempelajari tentang siasaya syariah. Ya, apa itu siasaya syariah? Nantikan materi besok. Sekarang Ibu cukupkan terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, tetap semangat, keluar menggunakan masker dan cuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir.